Tingginya harga beras di pasaran membuat sejumlah warga menyerbu beras murah yang digelontorkan Bulog. Antrian panjang pun mengular untuk mendapatkan beras murah ini. Langsung saja kita menuju ke Pasar Klender, Jakarta Timur. Pemirsa, sudah ada rekan kami Herninda Febiola. Dan kami juga akan memantau langsung persiapan pembagian beras murah di alun-alun Manon Jaya, Tasikmalaya, Jawa Barat bersama rekan kami Deden Ahdani. Kita akan menuju ke Herninda terlebih dahulu. Selamat pagi. Herninda, silahkan dengan pantauan harga di sana, apakah sudah mulai ada penurunan? Selamat pagi Anggia, Boni dan juga pemirsa. Ya, memang naik-naik ke puncak gunung bukan hanya sekedar lagu, namun harga beras yang berada di pasaran saat ini. Saya sempat berbincang dengan beberapa penjual yang ada di sini dan mereka mengatakan harga berasnya sama kenaikannya dengan pasar lain, yaitu dengan harga 15 hingga 18 ribu per liter atau per kilo, dan ini sudah di luar batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah di harga 9 hingga 13 ribu rupiah. Ini masih awal tahun, namun disusul dengan harga sembako yang juga cukup naik. Ada telur ayam dari awalnya harga 28.000 per kilo, saat ini di Pasar Klender harganya sudah mencapai 30.000 per kilo. Dan juga harga cabai yang masih dengan meroket harganya 85.000 hingga 90.000 per kilo. Dan dari pemerintah sebenarnya sudah mengantisipasi atau memberikan solusi dengan cara operasi pasar murah bersama dengan Bulog dengan mengadakan persediaan beras dengan harga 55.000 per 5 kilo. Namun di Pasar Klender sendiri tadi saya memantau belum ada pembeli yang menenteng beras karena memang harga cukup melonjak dan stok juga cukup menipis di pasar ini, pemirsa. Dan juga para penjual saya tanya-tanya agak sedikit naik tensinya karena memang pusing, mau penjual maupun pembeli sangat merugi akibat kenaikan harga tersebut, dan kami berharap maupun masyarakat menginginkan adanya penurunan harga sebelum hari Ramadan tiba. Karena memang pasca pemilu ini ditambah dengan beberapa faktor iklim menurut pengamat menyebabkan stok beras menipis maupun sembako-sembako lainnya. Kembali ke studio, Ebony. Baik, terima kasih Herninda. Harga masih tinggi di Pasar Klender, Jakarta Timur. Lalu bagaimana dengan kondisi antrean beras murah yang ada di Tasikmalaya? Kami akan tanyakan langsung kepada Deden. Deden, bagaimana syarat ataupun ketentuan bagi warga yang ingin membeli beras murah di sana? Ya, baik Ebony dan pemirsa, memang pagi ini rencananya pukul 8 pagi hari ini, Jumat pagi ini, Badan Pangan Nasional bersama sebuah yayasan di Tasikmalaya akan menggelar gerakan pangan murah, yang mana beras SPHP dijual dengan harga Rp53.000 per 5 kg dan beras premium dijual dengan harga Rp75.000 per 5 kg. Dan informasinya, gerakan pangan murah ini memang sudah banyak peminat atau warga yang berminat, karena menurut informasi dari pihak penyelenggara sudah ada ribuan masyarakat yang ingin mendaftar atau meminta kupon untuk gerakan pangan murah ini. Dan untuk syarat yang ditanyakan, memang ini tidak ada syarat yang tertentu untuk masyarakat yang berminat dengan gerakan pangan murah ini. Namun masyarakat diharapkan untuk harus antri karena nanti petugas akan memberikan kupon agar tidak terjadi antrean atau keributan dan kericuhan saat pembagian beras nanti. Dan saat ini pun di lokasi pantauan kami di lokasi sudah mulai berdatangan masyarakat yang akan datang ke gerakan pangan murah ini, dan pihak keamanan pun sudah nampak bersiaga. Dan memang harga beras di Tasikmalaya, Ebony, ini bisa saya jelaskan juga sebelumnya di beberapa pasar, termasuk di pasar di Kota Tasikmalaya maupun Kabupaten Tasikmalaya, harga beras ini masih tinggi. Dan informasi dari para pedagang, untuk beras kelas medium, jenis medium saja sudah berkisar Rp16.500 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Dan kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 2 bulan lalu, dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya pasokan dari pemasok yang biasa mengirimkan beras ke pasar Tasikmalaya. Dan informasinya untuk
solusi dari naiknya harga beras ini Pemkot Tasikmalaya dan tim pengendali inflasi daerah tadi juga telah melakukan sidak. Tim TPID ini akan dan Pemkot akan berupaya untuk menyuplai beras ke Tasikmalaya dari daerah Cipinang, yang mana informasinya di daerah tersebut beras masih murah sehingga ke Tasikmalaya bisa didapatkan dengan harga Rp13.000 per kilogramnya. Begitu ya Boni. Deden, kami juga ingin tahu apakah ada pembatasan pembelian untuk gerakan pangan murah ini, apakah masing-masing warga per satu orangnya dibatasi maksimal memberi berapa kilo ataupun berapa bungkus? Ya, baik, informasi yang dihimpun dari pihak penyelenggara bahwa nanti gerakan pangan murah ini memang satu orang atau satu penerima untuk pembelian beras hanya dijatah 5 kg per orang, baik beras kelas jenis SPHP maupun beras premium. Dan informasinya selain beras juga pihak penyelenggara sudah menyediakan minyak goreng, bawang putih, bawang merah, daging ayam, dan gula pasir dan lainnya. Nanti yang intinya tadi ditanyakan bahwa persyaratan atau dibatasi ini hanya beras per orang itu 5 kg, begitu ya Boni. Baik, Deden, ini kan nampaknya juga nanti antusiasme warga cukup tinggi, lalu bagaimana pengamanan di sana? Baik, pantauan kami di lokasi memang baru saja kami lihat beberapa petugas dari Satpol PP maupun dari Polsek Malon Jaya dari pihak kepolisian terdekat sudah mulai berdatangan, karena masyarakat pun kami lihat sudah mulai datang ke alun-alun Malon Jaya Kabupaten Tasikmalaya ini. Baik, Deden, kami juga ingin tahu soal pembatasan pembelian beras tadi yang Anda sebutkan maksimal per orang ini 5 kg. Apakah warga juga harus menunjukkan KTP-nya atau seperti apa mekanismenya nanti? Ya baik, memang ini diprioritaskan untuk warga terdekat di Kecamatan Malon Jaya dan Kabupaten Tasikmalaya. Memang KTP, informasi terkait KTP baru saya dengar tadi pagi bahwa mengantisipasi pembelian ganda atau memanfaatkan gerakan pangan murah ini, memang panitia nanti akan meminta persyaratannya seperti KTP karena untuk agar warga lain yang memang membutuhkan ini terbagi begitu, Ebony. Baik, terima kasih Deden Ahdani mengaporkan langsung dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada rekan Herninda Febiola dari Pasar Klender, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.